Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berbagi contoh studi kasus untuk eh, peserta yang mengikuti ujian UKPPG dalam jabatan guru tertentu. Adapun yang harus kita perhatikan dalam membuat studi kasus ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama mengenai permasalahan apa yang kita hadapi. Kemudian pertanyaan kedua, upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, hasil dari upaya yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, pengalaman berharga. Baik, kita akan melihat contoh permasalahan yang dihadapi. Contoh yang saya buat di sini, adapun permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Rina adalah seorang siswa kelas 4 sekolah dasar yang ceria dan penuh semangat. Namun belakangan ini ia mulai mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Konsep penjumlahan dan pengurangan yang seharusnya sudah dipahami menjadi masalah baginya. Rina sering merasa bingung ketika guru menjelaskan materi di depan kelas. Ia merasa tekanan ketika melihat teman-temannya lebih cepat memahami dan menyelesaikan soal saat ujian. Rina cenderung tidak percaya diri dan seringkali mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Permasalahan ini membuatnya merasa frustasi dan kehilangan minat dalam pelajaran matematika. Kemudian upaya untuk menyelesaikannya. Adapun upaya yang dilakukan adalah memutuskan untuk mengambil tindakan dengan melakukan pendekatan yang lebih personal dengan Rina, dengan mengajak Rina untuk berdiskusi secara satu-satu setelah jam pelajaran. Dalam sesi lain, saya menggunakan alat peraga sederhana seperti koin dan balok untuk membantu Rina memahami konsep penjumlahan dan pengurangan secara lebih visual. Selain itu, saya juga melakukan agar Rina untuk sering berlatih di rumah, dan saya memberikan lembar kerja tambahan yang berisi soal-soal sederhana serta permainan yang melibatkan angka. Di sisi lain, orang tua Rina yang menyadari bahwa anaknya membutuhkan dukungan ekstra mulai meluangkan waktu setiap sore untuk membantu Rina belajar. Mereka menggunakan metode permainan seperti menghitung uang mainan saat bermain pasar-pasaran untuk menjadikan belajar lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari upaya. Setelah beberapa minggu mengikuti pendekatan ini, perubahan positif mulai terlihat pada Rina. Pertama, kepercayaan dirinya meningkat. Ia mulai berani bertanya ketika ada yang tidak dimengerti dan tidak lagi merasa malu saat tidak bisa menjawab soal di kelas. Dalam uji coba matematika yang diadakan di kelas, Rina berhasil menyelesaikan sebagian besar soal yang dengan benar. Nilainya pun meningkat dan ia mendapat nilai B untuk ujian tersebut, sebuah kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan nilai D sebelumnya. Rina juga mulai merasa senang saat belajar matematika. Ia bersemangat mengerjakan lembar kerja yang saya berikan, bahkan meminta orang tuanya untuk membantunya mengerjakan soal-soal tambahan. Rina merasa bangga dengan prestasinya dan mulai melihat matematika sebagai pelajaran yang menarik, bukan sebagai beban. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pengalaman berharga. Apa pengalaman berharga? Pengalaman ini memberikan banyak pelajaran berharga, baik saya selaku gurunya maupun orang tuanya Rina sendiri. Rina belajar bahwa penting untuk tidak takut meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda dan menemukan metode yang sesuai dengan dirinya adalah kunci untuk memahami pelajaran. Selain itu, ia juga belajar tentang pentingnya ketekunan dan disiplin dalam belajar. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih personal dan kreatif dapat membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Ia menyadari pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Ini membuatnya lebih termotivasi untuk terus mencari metode pengajaran yang lebih efektif. Orang tua Rina juga belajar untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar anak. Mereka menyadari bahwa pendekatan yang menyenangkan dan interaktif dapat membuat anak lebih antusias dalam belajar. Mereka berkomitmen untuk terus mendukung Rina dalam pembelajaran ke depan. Ya, mungkin ini sekedar contoh untuk studi kasus bagi rekan-rekan yang membutuhkan, yang masih dalam mengikuti ujian
mengikuti tahap plotting 3 khususnya ya. Semoga ini dapat membantu teman yang semoga dapat membantu. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.